Permisi dokter, saya ingin memeriksa diri saya. Ya, namanya siapa ya? Bubu dok. Oh, Bubu. Ini Bubu kenapa ya? Bubu ini beberapa waktu yang lalu sering mengalami batuk-batuk dok. Dan pernafasannya tidak seperti biasanya. Dan juga sering menjulurkan lidahnya dok. Oh begitu, sebentar ya, biar saya cek dulu anjingnya. Nafsu makan dari Bubu ini gimana ya kak? Bubu ini tidak nafsu makan dok. Oh begitu, udah divaksin Bubunya? Belum. Untuk tempat makannya biasanya disterilkan atau tidak ya? Tidak, saya hanya mencucinya dengan air saja dok. Oh begitu. Jadi begini, biasanya pada kasus yang seperti ini, Bubu ini bisa saja terkena kontaminasi bakteri atau virus dari tempat makan yang nggak kakak cuci. Jadi aku saranin buat dicuci terlebih dahulu, karena bakteri atau virus yang masuk ke dalam makanan karena tempat makannya nggak bersih itu bisa masuk juga ke dalam tubuhnya si Bubu karena dia dimakan kan lewat trakea, lalu trakeanya ini menyalurkan ke daerah paru-paru begitu. Jadi kemungkinan adanya juga sel radangnya yang masuk ke dalam paru-paru sehingga menumpuk dan bisa menyebabkan pernapasannya tidak normal. Kok bisa ya dok? Bagaimana itu? Ya bisa kak, karena yang aku jelasin tadi makanannya itu kan dimakan sama si Bubu, tapi tempatnya itu nggak bersih, jadi kemungkinan ada kontaminasi bakteri atau virus yang masuk. Dan juga setelah aku cek tadi di daerah paru-parunya si Bubu ini ada sedikit suara ronci. Nah suara ronci ini apa? Ronci atau ronki ini suara seperti kayak gaduh gitu di daerah paru-parunya, dan ini bisa disebabkan dari odema lah. Odema ini juga apa? Odema ini akumulasi cairan ekstraseluler yang bisa menumpuk pada suatu organ, seperti yang kakak ceritakan tadi, si Bubu nafasnya agak kurang baik atau abnormal, berarti odemanya bisa di paru-paru sehingga dapat menyebabkan si Bubu ini kekurangan nafas. Jadi penyebabnya nggak hanya dari odem atau penumpukan cairan tadi, bisa juga disebabkan ada beberapa penyakit seperti asma, terus ada tracheal kolaps, terus juga ada gagal jantung sama bronkitis. Asma sendiri ini merupakan suatu penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh sel radang. Nah juga ada bronkitis, juga gagal jantung. Nah gagal jantung sendiri apabila si Bubu atau si hewan lain ini terkena gagal jantung, itu merupakan jantung dan paru-parunya ini terdapat akumulasi cairan sehingga pernafasannya pada paru-paru ini tidak normal. Pada kasus ini anjing kakak ini bisa aku diagnosa dia sesak napas, karena kenapa, waktu aku periksa juga di daerah paru-parunya ini ada bunyi suara wheezing atau seperti siulan begitu. Itu bisa disebabkan dari asma begitu kak. Lalu untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa lakukan pengobatan. Nah pengobatannya ini bisa sedikit menyembuhkan dari penyakit anjing kakak tersebut. Bagaimana ya cara pengobatannya? Untuk pengobatannya sendiri terbilang cukup mudah karena si Bubu belum terkena sesak napas akut atau sampai kronis ya. Jadi bisa diberikan obat-obat seperti golongan diazepam dan juga antiinflamasi yang bisa mengurangi sel radang yang ada di paru-parunya si Bubu ini. Dan juga bisa juga kakaknya memasang oksigen di hidungnya si Bubu ini agar dia tetap bisa bernapas dengan normal dan dengan bantuan oksigen. Lalu juga bisa dengan terapi uap. Terapi uap seperti kakak merebus air dan uapnya itu diberi sedikit
daun mint atau minyak kayu putih begitu. Lalu yang uapnya ini diarahkan ke hidungnya si bubu, jangan si bubunya yang dimasukkan ke air uapnya. Jadi uapnya yang nanti dihirup oleh si bubu, sehingga nanti pernafasannya lebih baik dan juga bisa dihirup si bubu sehingga masuk ke dalam trakea, dan trakea ini bisa menyalurkan ke dalam paru-paru sehingga paru-parunya agak sedikit mendingan daripada tidak bisa bernafas seperti yang kakak katakan tadi.